Oke, halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menentukan keterangan apakah mahasiswanya itu cum laude atau tidak cum laude dengan menggunakan kombinasi rumus if dan and. Nah, di sini kan kita punya data mahasiswa. Di sini ada jumlah SKS-nya juga dan ada IPK-nya juga. Di sini kita sudah dibuatkan caranya untuk menentukan apakah mahasiswanya itu dapat predikat cum laude atau tidak dapat. Nah, di sini kriterianya adalah buatlah formula untuk menentukan apakah seorang mahasiswa berhak mendapatkan predikat cum laude dengan kriteria jumlah SKS harus lebih atau sama dengan 120 SKS. Sedangkan kriteria kedua, IPK-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 3,75, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada dua kriteria ya, teman-teman. Makanya kita nggak bisa pakai rumus if aja nih, kita harus kombinasikan dengan rumus and. Nah, di mana kondisi and itu nanti akan mengeluarkan nilai true jika kedua kriterianya itu terpenuhi. Dan saat kedua kriterianya itu terpenuhi, maka kita mau mengeluarkan keterangan apa nih gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke rumusnya biar langsung paham. Sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kita mau masukkan logical testnya. Logical testnya ini kita masukkan rumus N seperti ini. Buka kurung lagi. Nah, logical yang pertama adalah SKS-nya. Jumlah SKS-nya kita lihat kriteria yang pertama, jumlah SKS harus lebih dari atau sama dengan 120. Jadi di sini B2 simbol lebih dari sama dengan 120. Oke, itu kriteria yang pertama. Sedangkan kriteria yang kedua, koma, kita blok IPK-nya. Nah, IPK di sini harus lebih dari atau sama dengan 3,75. Nah, jadi di sini C2 lebih sama dengan 3,75. Oke, tutup kurung. Nah, di sini kita udah berhasil memasukkan dua kriterianya. Yang pertama, B2 atau jumlah SKS-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 120. Sedangkan IPK-nya itu harus lebih dari atau sama dengan minimal itu 3,75, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, koma, nah di sini kita masukkan keterangan kalau dua kriterianya itu terpenuhi. Nah, jadi value if true-nya kita masukkan dia cum laude. Cum laude. Tanda kutip, jangan lupa tanda kutip untuk mengisi teks di rumusnya, koma. Nah, kalau ada aja salah satu yang tidak terpenuhi, maka dia tidak cum laude. Ini ya, teman-teman, tutup kurung. Nah, di sini cara baca rumusnya adalah jika B2 ini lebih besar atau sama dengan 120 dan IPK yang ini, yang C2 ini lebih besar atau sama dengan 3,75, maka kita masukkan cum laude. Kalau dua kriteria yang tadi terpenuhi. Kalau ada salah satu aja kriteria yang nggak terpenuhi, maka kita masukkan tidak cum laude. Oke? Nah, di sini kita bisa langsung tekan enter. Oke, di sini keterangannya cum laude. Kenapa? Karena jumlah SKS si Ahmad Fauzi ini 120, oke, udah memenuhi kriteria, dan IPK-nya itu 3,75, udah memenuhi kriteria minimalnya. Jadi dia akan keterangannya tuh cum laude. Nah, untuk ke bawahnya tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Oke, di sini kita dapat jawabannya ya, teman-teman. Nah, ini kenapa Budi Santoso ini nggak cum laude? Karena jumlah SKS-nya itu nggak terpenuhi, teman-teman, 118. Sedangkan kriteria cum laude itu jumlah SKS-nya harus lebih dari atau sama dengan 120. Sedangkan di sini 118 gitu ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini kita cari nih Gita Andriani. Nah, di sini SKS-nya udah terpenuhi nih, udah oke, 120. Minimal 120. Tapi IPK si Gita ini 3,70, tidak memenuhi syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang kedua adalah IPK-nya harus lebih dari atau sama dengan 3,75. Seperti itu, makanya dia tidak cum laude. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini Indah Sari ini cum laude, udah memenuhi syarat SKS-nya dan IPK-nya juga memenuhi syarat. Oke, mungkin segitu aja video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Bowo, sampai jumpa di video selanjutnya.